Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Rian Lestiani, salah satu mahasiswi dari kampus IAINU Kebumen dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Ya, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan ketiga narasumber saya. Di antaranya ada Ibu Fajriah selaku Ketua RT 3 RW 2 Dukuh Pleret, Desa Somalangu, Sumberadi, Kebumen. Dan untuk narasumber yang kedua yaitu ada Ibu Linda Mahfiro selaku Guru Pembimbing di TK IP Atefuria Somalangu, Sumberadi, Kebumen. Dan untuk narasumber yang ketiga yaitu ada Bapak Kiai Raden Slamet selaku Guru Mengaji di Madrasah NU Somalangu, Sumberadi, Kebumen. Hasil wawancara ini berisi tentang adab atau tingkah laku terhadap lingkungan dalam perspektif Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Islam Lingkungan Hidup yang diampu oleh beliau Bapak Dosen Bahrun MPD. Ya, langsung saja, ini dia isi dari hasil wawancara saya dengan ketiga narasumber saya berikut ini. Wawancara saya yang pertama yaitu dengan Ibu Fajriah selaku Ketua RT 3 RW 2 Dukuh Pleret, Desa Somalangu, Sumberadi, Kebumen. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah umat muslim di muka bumi hidup selaras dengan lingkungan yang ada di sekitar kita dengan adanya virus COVID-19? Jawaban beliau yaitu dengan kondisi yang sekarang ini, tersebarnya virus COVID-19 mengingatkan kepada seluruh manusia dan khususnya umat muslim untuk menjaga kebersihan dan kesehatan sebagaimana dalam hadis diterangkan yaitu an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan manusia merusak lingkungan alam sekitar mereka? Jawaban dari beliau yaitu karena manusia tidak bisa terlepas dari lingkungan alam, sebagaimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti bahan pokok atau makanan, pakaian, maupun tempat tinggal untuk kelangsungan hidup. Itu yang mengakibatkan kerusakan dalam lingkungan. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara meminimalisir kejahatan manusia terhadap lingkungan? Jawaban beliau yaitu memberikan suatu pengetahuan atau pemahaman atau edukasi kepada manusia tentang bahayanya merusak lingkungan alam yang disebabkan oleh manusia. Pertanyaan yang keempat, apa upaya yang dapat dilakukan agar lingkungan alam dapat terus menyediakan berbagai kebutuhan manusia? Jawaban dari beliau yaitu cara meminimalisir kerusakan pada lingkungan alam yaitu dengan cara pembaharuan alam atau penghijauan kembali, daur ulang, dan kreativitas manusia dalam mengelola lingkungan alam dengan baik. Isi dari hasil wawancara saya bersama beliau Ibu Linda Mahfiro selaku Guru Pembimbing di TKIP Atefuria Somalangu, Sumberadi, Kebumen. Untuk jawaban yang pertama, kalau menurut beliau selaras saja dalam keadaan pandemi virus COVID-19. Ini para umat muslim hidup dengan cara berikhtiar seperti tetap waspada dan berhati-hati di setiap tempat. Usaha tersebut dinamakan ikhtiar oleh umat muslim dan belajar dari setiap cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap sabar dan tawakal. Untuk jawaban yang kedua yaitu sifat serakah manusia dan sifat acuh tak acuh terhadap manusia, lingkungan yang mengakibatkan manusia merusak alam sekitar. Intinya tidak memiliki kesadaran atas lingkungan tersebut. Untuk jawaban yang ketiga yaitu harus banyak bersosialisasi mengenai akibat dari kejahatan manusia terhadap lingkungan alam tersebut agar dapat meminimalisir kejahatan yang ada pada manusia itu. Untuk jawaban yang keempat yaitu kegiatan reboisasi harus terus digalakan dan juga meningkatkan daya kreativitas daur ulang pada masyarakat sekitar. Kemudian meningkatkan sumber daya manusia pada bidang pertanian agar nantinya manusia tetap mempunyai persediaan baik makanan, pakaian, atau tempat tinggal. Isi dari hasil wawancara yang ketiga saya yaitu bersama Bapak Kiai Raden Slamet selaku guru ngaji di Madrasah NU Somalangu, Sumberadi, Kebumen.
Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah umat muslim di muka bumi hidup selaras dengan lingkungan yang ada di sekitar kita dengan adanya virus COVID-19? Jawaban dari beliau yaitu, pada dasarnya manusia hidup saling ketergantungan dengan makhluk lain. Adanya virus COVID-19 ini seharusnya membuat manusia-manusia saling support dan saling membantu satu sama lain, entah itu dalam bentuk material atau finansial. Apalagi sikap saling peduli, tolong-menolong itu sudah menjadi salah satu ciri khas dalam budaya Islam. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan manusia merusak lingkungan alam sekitar mereka? Jawaban dari beliau yaitu, ada banyak faktor, diantaranya pengetahuan yang kurang atau tidak menjaga lingkungan. Manusia yang bisa menjaga lingkungan, maka mereka bisa menjaga, mengelola, memanfaatkan, dan dapat mengoptimalkan sebaik mungkin lingkungan yang ada di sekitarnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara meminimalisir kejahatan manusia terhadap lingkungan? Jawaban dari beliau yaitu, di situasi COVID-19 seperti ini marak sekali kejahatan. Salah satu faktor yang mempengaruhinya diantaranya, yang pertama, faktor ekonomi. Banyaknya pengangguran, karyawan yang di PHK, pedagang yang sepi, dan juga karyawan yang dirumahkan. Dan untuk faktor yang kedua yaitu faktor sosial. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Agar kejahatan berkurang, maka masyarakat harus peduli dengan lingkungan sekitar dan saling membantu dalam segi material atau finansial. Dan mengadakan poskamling, ronda, dan keamanan lingkungan yang lain. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu, apa upaya yang dapat dilakukan agar lingkungan alam dapat terus menyediakan berbagai kebutuhan manusia? Jawaban dari beliau yaitu, masyarakat harus menyadari betapa pentingnya lingkungan alam sekitar. Jika masyarakat sadar akan hal tersebut, pasti masyarakat akan mempunyai mindset atau pola pikir yang cerdik untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang bermanfaat untuk selalu bisa menyediakan berbagai kebutuhan manusia. Ya. Sekian pemaparan hasil wawancara saya dengan ketiga narasumber saya tersebut. Semoga bermanfaat. Banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Rian Lestiani.